Ya, salam Jelas Pak nggak? Ngacam. Pasti akan bertanya. Ya, silakan Pak. Eh, Menarik sekali materi Bapak pada hari ini berkaitan dengan kesombongan. Ya, Pak. Jadi kalau kita buka TikTok pun biasa kan kita lihat misalnya ini Pak, salah satu contoh Mm-mm. orang itu memakai perhiasan Mm-mm. dari kalung sampai gelang sampai jam tangan pokok sampai melebihi lah. Itu Ya, ya. termasuk kesombongan Pak. Terus yang kedua, kalau kita lihat pengacara kondang kita itu selalu memperlihatkan kekayaannya Pak, kekayaan, perhiasan, cincinnya sampai penuh tangan ini Pak, jam tangan miliaran, dan pamer rumahnya bermacam-macam yang dipamerkan. Apakah itu termasuk kesombongan Pak? Terima kasih. Baik, Pak. Tadi saya sudah jelaskan ya 12 tingkat kesombongan ya. Tetapi saya akan secara umum. Kesombongan adalah sikap atau perasaan berlebih tentang kelebihan atau keunggulan diri sendiri yang sering disertai dengan meremehkan atau memandang rendah orang lain. Jika di TikTok itu orang sering memamerkan kekayaannya, itu bagian dari suatu kesombongan, Pak. Nah, itu penjelasan singkatnya. Jadi kesombongan itu dianggap sebagai salah satu sifat buruk yang berbahaya. Tetapi lucunya di dunia kita sekarang ini, inilah pengaruh dunia, Pak. Ya, pengaruh iblis, pengaruh dunia, pengaruh hawa nafsu. Ini bahaya, ya kan? Baik dalam konteks agama maupun etika umum, itu bahaya pengaruhnya. Mengapa bahaya? Pertama, sikap berlebihan. Kesombongan adalah perasaan bangga yang tidak sehat terhadap diri sendiri, baik itu karena kekayaan, kecantikan, kecerdasan, atau prestasi lainnya. Orang yang sombong cenderung melihat dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Nah, memang ada oknum ya kan, sampai memamer-mamerkan itu. Nah, cenderung dia akan mendapat yang namanya nanti akan ada ganjaran, Pak. Nah, tetapi bisa jadi itulah bagian dari promosi dunia ini. Jadi orang beriman itu akan menghadapi situasi ada yang namanya kesombongan yang diberikan oleh iblis, dunia, dan hawa nafsunya. Lalu merendahkan orang lain. Kesombongan seringkali membuat seseorang meremehkan, merendahkan, atau bahkan menghina orang lain. Ini bisa muncul dalam bentuk perilaku atau ucapan yang tidak menghargai orang lain. Tetapi kalau kita lihat ini kan sering terjadi, Pak, di dunia pertelevisian atau di dunia media ya. Bahkan di dunia YouTube, di dunia maya dan sebagainya kan. Dan berakibat. Tetapi kalau kita pikirkan ya, ini dampaknya bisa berbahaya. Ya. Hubungan sosial itu akan menjadi sesuatu ya, kesombongan merusak hubungan dengan orang lain. Orang yang sombong biasanya kurang disukai dan dihormati oleh orang lain dan mereka mungkin kesulitan membangun hubungan yang sejati dan bermakna. Jadi ya akan terjadi itu. Kemudian pertumbuhan pribadi, Pak. Kesombongan menghalangi pertumbuhan pribadi karena orang yang sombong cenderung tidak terbuka terhadap kritik atau pembelajaran. Mereka seringkali menolak untuk mengakui kesalahan mereka dan tidak mau menerima nasihat. Kemudian kehidupan spiritualnya, Pak. Dalam konteks spiritual, kesombongan dianggap sebagai penghalang besar untuk mendekat kepada Tuhan atau mencapai kedamaian batin. Sifat ini membuat seseorang lebih fokus pada diri sendiri daripada pada Tuhan atau jalan kebaikan. Jelas, Pak ya? Jadi ini bahayanya, Pak. Lalu bagaimana mengatasinya, Pak? Kerendahan hati. Cara utama untuk melawan kesombongan adalah dengan mengembangkan sikap rendah hati. Ini berarti mengakui kelemahan dan kekurangan diri sendiri serta menghargai dan menghormati orang lain. Lalu harus ada refleksi diri, merenungkan tindakan dan motivasi diri sendiri secara rutin dapat membantu mengenai kesombongan yang mungkin tersembunyi. Kesadaran diri ini penting untuk mengatasi sikap negatif. Dengan cara apa, Pak? Beriman, berdoa, membaca firman, melakukan kebaikan dan kebenaran. Inilah refleksi diri yang sejati, Pak. Berikutnya menghargai orang lain. Mengembangkan empati dan penghargaan terhadap orang lain dapat membantu mengurangi kesombongan. Dengan melihat nilai dalam diri orang lain, seseorang dapat belajar untuk lebih rendah hati. Jadi kesombongan adalah sifat yang perlu diwaspadai dan diatasi karena dapat dampak negatifnya yang luas, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jadi dengan mengembangkan kerendahan hati dan kesadaran diri, seseorang dapat menghindari jebakan kesombongan dan menjalani kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Nah, begitu Pak, saya jawab pertanyaan Pak Ngacam itu dengan komprehensif. Baik, Yang silakan. terakhir, Ya, silakan Pak. gini Pak, jadi kan biasa di kalangan kita umat Kristen, Ya. khususnya kan Katolik maupun Protestan, ini mereka selalu disumbangan. Mm-mm. Ada yang sesuatu
dia memberi sumbangan itu secara tertulis, ada juga secara tersembunyi. Ya. Ini adalah satu cerita nih Pak, cerita nyata. Ini Ya. kawan saya punya yayasan. Jadi ada seorang bos nyumbang, Mm-mm. tapi bos ini antar sumbangan itu dia hanya pakai sepeda dan dia tidak mau memberi alamat dia. Mm-mm. Jadi tersembunyi lagi itu, tertutup. Ya. Jadi ada juga yang memberi sumbangan itu dengan supaya didokumentasi, harus ada jabat tangan, lima sesuatu dokumentasi. Nah, jadi ini berbentuk kesombongan juga Pak. Kalau kita ngasih sumbangan itu misalnya kita harus jabat tangan, harus dipoto gitu kan. Ini kan satu pameran. Betul. Tolong jelaskan Pak, singkat dan Baik. Tadi saya sudah jelaskan 12 jenis kesombongan, ya kan? Ada yang memberikan sumbangan itu, mungkin dia memberikan sumbangan itu untuk menghindari pajak. Jadi hati-hati juga Pak, jangan juga beranggapan orang yang diam-diam itu. Ya, tetapi ada yang benar betul dari hasil kerja kerasnya. Jadi begini, ada yang memberikan sumbangan itu dari hasil keinginannya, hasil kerja kerasnya. Ya itu kan akan dilihat Tuhan. Ada juga yang memberikan sumbangan itu harus dipoto dan sebagainya. Dia udah mendapat upahnya Pak, kata Yesus. Ya, justru hal-hal semacam itulah ya yang masuk dalam dampak kesombongan Pak. Jadi seperti itu dulu Pak, jawaban saya. Terima kasih. terima kasih, jelas, padat, tepat. Silakan, masih ada waktu yang ingin bertanya. Baik, salam, selamat pagi. Selamat pagi Salam sejahtera Pak. bagi kita semua. Ya, Nama saya Agus Prianto. ya, Seperti baca Injil pada hari Senin, itu berkenaan bacaan Injil, saya lupa, berkenaan dengan bagaimana seorang pemuda bertanya, bagaimana hidup kekal. Hidup kekal itu, ya, pertama jawab Yesus adalah harus mentaati 10 perintah Allah itu sendiri. Sempurna lagi, juallah harta benda. Jadi orang pemuda itu langsung dan meninggalkan Yesus karena dia hartanya sangat itu. Jadi ada kaitan sekali, sangat menarik sekali dengan ayat pada hari ini, di mana pada hari ini juga untuk mendapatkan suatu kerajaan surga, ya kita harus hidup yang tidak boleh saling menyombongkan diri kita. baik. Harus lebih sempurna. Saya ingin bertanya, bagaimana kaitan hubungannya dengan perilaku pastor itu sendiri dengan hidupannya? Apakah sudah mengarah seperti itu? Salah satu tujuan dari hidupan pastor sudah maupun bruder seperti itu. Apakah seperti itulah yang harus kita ikuti? Di mana mereka menjauhkan diri dari segala kekayaan harta benda duniawi itu sendiri. Saya kira itu, ayo Bapak saya tanyakan. Baik, terima kasih. Pak Yanto ya? Agustinus Suprianto. Iya Pak, dipanggil Pak. Oh, Suprianto dipanggil Pak Yanto atau apa? Agustinus. Pak Tinus ya. Baik, memang itu bacaan pada hari Senin itu luar biasa. Itu bacaan mengenai bagaimana ya seorang kaya itu ya harus kecewa. Memang dia harus kecewa dengan hartanya. Tetapi kita tahu ini tidak pernah disebutkan ya siapa orang muda yang kaya itu ya. Tetapi kita bisa menduga siapa orang muda kaya itu ya. Tetapi orang muda kaya itu akhirnya sadar ya, sadar bahwa orang muda kaya itu ya dia menyadari bahwa kekayaannya itulah apa yang dikatakan Yesus itu sangat tepat dengan dia. Makanya dia kecewa. Bukan kecewa dengan Yesus, kecewa dengan kekayaannya ini karena kekayaan ini tidak akan menyelamatkan. Ya. Jadi kalau kita jelas kronologisnya, orang muda kaya adalah tokoh yang muncul dalam kisah Injil yang diceritakan oleh Matius 19 ayat 16 sampai 22 dan juga diceritakan di Markus 10 ayat 17 sampai 22 dan Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Jadi ada 3 Injil sinoptik yang membahas ini, Pak. Dalam kisah ini seorang pemuda kaya datang kepada Yesus dengan pertanyaan penting tentang kehidupan kekal.
Ya, jadi ringkasan kisahnya, pertanyaan tentang kehidupan kekal, orang muda kaya ini mendekati Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Matius 19 ayat 16 ya. Jawaban Yesus jawab bahwa jika pemuda itu ingin masuk ke dalam kehidupan kekal, ia harus menaati perintah-perintah Allah. Ketika pemuda itu menanyakan perintah mana yang dimaksud, Yesus menyebutkan beberapa perintah dari hukum Taurat, termasuk tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak memberikan kesaksian palsu, menghormati ayah dan ibu, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Lalu reaksi orang muda itu menyatakan bahwa ia telah menaati semua perintah itu sejak masa mudanya, namun ia merasa masih ada yang kurang dan bertanya apa lagi yang harus dilakukan. Nah, inilah kesombongan secara rohani yang dilakukan oleh orang muda ini, Pak. Dia sombong secara rohani. Ya kan? Karena dia merasa dia udah mengikuti semuanya. Tetapi Yesus tahu kedalaman hatinya. Ya kan? Kesombongan rohaninya itu diakibatkan hartanya yang banyak itu. Jadi terapi yang diberikan Yesus, penyembuhan yang diberikan Yesus menyadarkan bahwa hartanya yang banyak itu justru itulah yang menghambat dia untuk bisa mengikuti Yesus atau melaksanakan kehendak Allah yang murni. Yesus menyuruh menjual segala harta. Yesus kemudian mengatakan kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kuncinya ikutlah aku. Ya. Harta itu adalah sebagai bentuk, ya kan, bahwa dia tidak menjadi sombong dan dia dengan rendah hati menyerahkan semua kekayaan yang berasal sebenarnya dari Allah ini untuk kembali kepada Allah dan diberikan kepada orang-orang kecil. Ya, jadi Matius 19 ayat 21 itu kuncinya, ya. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Kepergiannya dengan sedih itu, mendengar perkataan itu, orang muda kaya tersebut pergi dengan sedih karena ia memiliki banyak harta. Nah, ini Pak, Yesus berkali-kali katakan, inilah yang menghambat orang itu masuk di dalam kerajaan surga atau menghambat orang untuk bisa mengikuti Yesus. Ya kan? Matius 19 ayat 22. Kekayaannya menjadi penghalang baginya untuk sepenuhnya mengikuti Yesus. Nah, jika kita kaitkan dengan kehidupan para biarawan-biarawati, iya, memang mereka dalam tarekat atau ordo atau kongregasinya harus menyatakan, ya, kaul kemiskinan, Pak, lebih diperhaus dengan kaul kesederhanaan. Jadi mereka itu tidak boleh memiliki harta, ya kan? Mengapa? Harta dunia itu akan mengikat dirinya untuk tidak fokus pada pelayanannya dan tidak setia kepada janjinya untuk melayani Tuhan dengan total. Ya kan? Tetapi tidak terbatas hanya untuk kaum biarawan-biarawati. Bagi pasutri, pasangan suami istri, orang berkeluarga atau orang yang single, ya, baik dia itu perjaka atau gadis, ya kan, itu juga harus memberikan yang namanya, ya, segala hidupnya itu bagi Tuhan. Dengan apa, Pak? Ya kan? Dengan tidak menyombongkan kekayaan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, tetapi kekayaannya itu justru membuat dia sejahtera, ya kan, untuk mampu memberikan kasih, ya kan. Jadi itu persoalan-persoalan, ya, yang harus dihadapi. Karena kekayaan itu orang bisa saling membunuh, adik beradik itu bisa saling berantam, ya kan, suami istri bisa bercerai dan sebagainya. Jadi penghalang kekayaan. Kisah ini menyorot bagaimana kekayaan dapat menjadi penghalang bagi seorang untuk mengikuti Tuhan. Dengan sepenuh hati, Yesus menunjukkan bahwa cinta dan keterikatan pada harta duniawi dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan kehidupan kekal, Pak. Kemudian, ya, panggilan untuk mengikuti Yesus itu penting. Jadi dia ingin mengikuti Yesus, tapi dia setengah. Dia sudah mengikuti, ya kan? Jadi sering terjadi, Pak. Ini sering terjadi kepada orang Kristiani kan, orang Kristen, ya, orang Katolik maupun Protestan kan. Jadi penghalang itu adalah harta. Lalu panggilan untuk mengikuti Yesus sering kita mengabaikan itu, Pak. Yesus menantang pemuda tersebut untuk menjual segala harta miliknya dengan mengikutinya, menunjukkan bahwa menjadi pengikut Yesus membutuhkan komitmen penuh dan kesediaan untuk melepaskan apapun yang mungkin menjadi penghalang. Lalu pembelajaran bagi para murid setelah kejadian ini, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kesulitan bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi juga menegaskan bahwa dengan Allah segala sesuatu mungkin. Nah, ini kelanjutannya, Pak. Kisah orang muda kaya mengingatkan para pembaca atau kita ini pentingnya meletakkan Tuhan di atas segala sesuatu termasuk harta kekayaan
dan tentang pentingnya memiliki hati yang sepenuhnya berkomitmen kepada Tuhan. Jadi komitmen, Pak. Maka Yesus ingin mengatakan, ya, komitmen kita mengikuti Yesus itu harus jelas, harus penuh. I love you full, kata Mbah Surip, ya. Ya kan? Jadi kalau enggak I love you full, ya kau enggak layak bagiku, kata Yesus, kan begitu. Nah, bagaimana bisa melihat kepenuhan hati kita? Ya. Dengan relasi kita, hubungan kita setiap hari kepada Tuhan. Nah, itu siapa yang bisa melihatnya? Ya Tuhan sendiri. Dan kita yang tahu, Pak. Ya, makanya saya berdosa, sesungguh berdosa itu terjadi. Jadi dosa-dosa kecil, kerikil-kerikil kecil itu akan terjadi dalam diri kita. Tetapi janganlah sampai kita masuk ke dalam dosa berat atau dosa yang memutuskan hubungan kita dengan Allah, yaitu pembunuhan, perzinahan, dan menghujat Roh Kudus. Nah, itu kan akibat kesombongan, Pak. Tidak mau mendengarkan pengajaran, tidak mau mendengarkan aturan, dan tidak mau mendengarkan sabda Allah. Nah, begitu, Pak, jawaban saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, mungkin masih ada, Pak. Masih ada waktu 13 menit. Silakan, Bapak-Bapak. Ya, mungkin ada yang gundah gulana. Jawaban saya tidak akan memuaskan, tetapi bisa membuat Bapak-Bapak untuk memahami perlahan demi perlahan, Pak. Silakan, Pak. Halo? Cukup, Pak. Ya, cukup ya? Pak Atis bilang cukup, Pak. Pak Atis bilang cukup ya? Jadi maksud dewasa Pak Atis itu cukuplah untuk tidak melakukan kesombongan ya Pak Atis ya? Ya, betul, Pak. Betul. Ya kan Pak Atis kan ingin mengharapkan ya kawan-kawan itu hadir kan? Ya itu adalah suatu kegelisahan oleh Pak Atis dan juga Pak Ngacam kan? Mengapa tidak hadir kan gitu? Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir. Di lain kesempatan kita bisa hadir. Nah, untuk kesempatan berikutnya tuh saya nanti akan beritahu Pak Andre ya. Karena pada hari Selasa depan itu ada kegiatan perayaan 17 Agustus di kantor, saya panitianya ya kan. Nah, nanti bagaimana cari hari lain ya untuk bimbingan penyuluhan ini karena kita secara online ya. Kami Selasa dan Rabu itu. Jadi seperti itu dulu. Untuk pengumumannya ya nanti saya akan kontak Pak Andre. Atau bagaimana harinya Pak Andre? Apakah ada hari lain untuk Selasa depan itu? Karena Selasa depan ya full dari pagi sampai sore. Full, Pak. Ya kalau sudah full ya tidak apa-apa. Berarti hari Selasa depan mungkin diisi dengan ibadat oleh Pak Andre boleh ya. Demikian saja Pak. Oh iya, Pak. Ya Pak Andre. Iya, Pak. Siap. Atau diskusi tentang kabar sukacita ya tidak masalah. Yang penting bahwa Bapak ini tetap dapat menghadirkan diri setiap waktu di gereja kita ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau tahu kegelisahan kami bahwa segala kesombongan yang menghambat iman kami kepadamu adalah berasal daripada kuasa iblis, kuasa setan, kuasa dunia ini, kuasa hawa nafsu. Bimbinglah, berkatilah kami agar kami mampu melawan itu semua dan juga mengendalikan itu semua. Hanya kuasa dan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ini. Kami berdoa bagi para istri kami, para anak-anak kami, para menantu kami, para cucu kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami, agar mereka bisa belajar rendah hati dan mau menerima segala firman dan sabda Tuhan, pengajaran Tuhan, agar mampu menjadi pribadi yang rendah hati dan dapat mengikis kesombongan dan menghilangkan kesombongan dalam pribadi lepas pribadi kami. Kami juga berdoa bagi para saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang sedang mengalami persoalan. Angkatlah penyakit, persoalan, dan deritanya, agar dengan kasih kuasa-Mu mereka dapat dipulihkan dan akhirnya mereka dapat mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Semoga ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Alfi.